in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is there somebody? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling dan mengenal lebih dekat Museum Bank Indonesia yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pertama kali masuk, kita akan disambut oleh area yang memperlihatkan sejarah berdirinya Bank Indonesia. Di ruangan ini kita ditampilkan bagaimana revolusi sistem pembayaran. Seperti yang kita tahu, sekarang ada yang namanya pembayaran digital yang menggunakan transaksi secara teknologi tanpa uang tunai. Era kartu yang menggunakan kartu sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Selanjutnya ada era paper yang menggunakan transaksi keuangan masih menggunakan alat pembayaran berbasis kertas seperti cek dan bilet giro. Era barter adalah menukar barang dengan barang tanpa menggunakan uang. Ada uang tunai, adalah alat pembayaran berupa uang fisik yaitu uang kertas dan uang logam. Di bagian pertama, kita diperkenalkan dengan penjelasan-penjelasan komoditas yang memiliki peranan penting dalam perdagangan Nusantara. Dahulu, cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tidak hanya digunakan sebagai bumbu, tetapi juga sebagai alat tukar. Nilai rempah-rempah bahkan terkadang melebihi nilai emas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya rempah dalam perekonomian lokal maupun perdagangan internasional. Kapal ini menunjukkan bagaimana rempah-rempah dan barang dagangan lainnya dikirim antar pulau dan ke luar negeri. Woi, strik, woi, api. Selamatkan api. Api, woi, api kita mau mati. Api. Seiring perkembangan, pedagang mulai menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran yang lebih terukur. Museum ini menampilkan koleksi uang logam peninggalan VOC serta uang logam asing yang berada di Nusantara. Koleksi ini menjadi bukti pengaruh perdagangan global terhadap sistem perekonomian lokal. Di bagian ini, kita bisa melihat deretan potret tokoh-tokoh penting dari masa kolonial yang berperan dalam sejarah perekonomian di Indonesia. Selanjutnya di sini dipamerkan berbagai macam seragam dan perlengkapan dari masa perjuangan.
Pengunjung juga dapat melihat ori, uang kertas pertama Republik Indonesia. Selain itu, terdapat orida, uang daerah yang diterbitkan untuk kebutuhan lokal. Koleksi ini menunjukkan transisi dari sistem pembayaran kolonial menuju sistem keuangan nasional. Secara Bank Indonesia berawal dari Djavesbank yang didirikan pada 1828 di Batavia sebagai bank sentral dan bank perdagangan. Setelah kemerdekaan, Bank Indonesia resmi didirikan pada 1 Juli 1953. Pada 1 Juli 1953, Bank Sentral Indonesia resmi didirikan, yang biasa disebut Bank Indonesia. Sejak didirikan, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur sistem moneter, dan mengawasi perbankan. Pada periode 1, Indonesia menghadapi peredaran uang yang tidak resmi. Untuk mengatasinya diterbitkan ori sebagai uang kertas resmi pada orida sebagai uang daerah. Langkah ini menstabilkan nilai rupiah yang menjadi fondasi sistem pembayaran modern. Pada periode 2, bangsa Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi dan kesadaran kebangsaan. Masyarakat bekerja keras membangun tulang, membangun negara, sementara pemerintah menstabilkan nilai rupiah dan mengolah uang resmi seperti ori dan orida sebagai fondasi sistem pembayaran modern. Pada periode ketiga, ekonomi menjadi haluan negara. Pemerintah mengatur produksi, distribusi, dan perdagangan, sementara masyarakat bekerja keras dan menabung untuk mendukung pembangunan nasional. Lembaga keuangan dan sistem pembayaran terus dikembangkan sebagai fondasi ekonomi modern Indonesia. Periode 4, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Arus perdagangan dan informasi bergerak cepat menuntut adaptasi dan kestabilan ekonomi, serta sejarah moneter Indonesia. Periode 5, krisis segala lini. Indonesia menghadapi inflasi tinggi, lemahnya rupiah, sebanyak 16 bank ditutup untuk menstabilkan sistem keuangan. Sementara pemerintah dan masyarakat bekerja keras untuk mengelola sumber daya dan memperkuat ekonomi. Di sini juga ada edukasi untuk kita mengetahui apa itu inflasi, deflasi, suku bunga, dan lain-lain. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan nilai uang menurun. Periode 6, berbenah pasca krisis.
Bank Indonesia fokus pada pemulihan ekonomi, reformasi perbankan, dan penataan arsitektur perbankan. Masyarakat berperan melalui menabung dan produktivitas, mendukung pembangunan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Periode 7 fokus ulang peran Bank Indonesia, menandai era penguatan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral modern. BI fokus pada stabilisasi moneter. Selanjutnya ada Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip ekonomi Islam, menekan bagi hasil, larangan riba, dan transparansi, serta menjadi alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia. Spot ini juga cocok untuk foto dengan gedung megah sebagai latar belakang. Di sini ada koleksi numismatik yang lengkap, mulai dari uang logam VOC, koin-koin zaman kolonial, uang kertas ori-orida, hingga uang kertas modern. Koleksi ini tidak hanya menampilkan alat pembayaran, tetapi juga menceritakan sejarah ekonomi dan moneter Indonesia, termasuk perkembangan sistem perbankan dan kedaulatan rupiah. Sejarah numismatik Indonesia dimulai dari masa Hindu-Buddha, ketika logam digunakan sebagai alat tukar, kemudian pada era kerajaan Islam dan kolonial. Koleksi emas ini menunjukkan stabilitas keuangan dan kedaulatan ekonomi di Indonesia. Di sini kita juga bisa melihat koleksi uang lama hingga uang baru pada saat ini. Pengunjung juga bisa melihat koleksi uang yang menampilkan pahlawan yang ada di uang 1.000, uang 10.000 dan 5.000 lama, serta uang 2.000.